Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala kulli man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita selalu manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Pada pagi hari ini Allah memberikan hidayah, meringankan hati dan badan kita untuk menjalankan salat subuh secara berjamaah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah yang telah kita lakukan. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada siapa saja mengikuti petunjuk beliau hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hidup ini ya, kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala ya, diperintahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan demikian pula kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhati-hati dan waspada dengan tipu daya setan. Di mana disebutkan dalam Al-Quran, ya, Allah mengatakan inna syaitana aduwwul li ya, fattakhidhuhu aduwa. Inna syaitana aduwi wa aduwakum ya, sesungguhnya setan itu adalah musuhku dan musuh kalian. Sesungguhnya setan itu adalah musuhku, maka sikapilah dan perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Dan dalam ayat yang lain Allah juga mengatakan bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Sehingga bisa kita simpulkan bahwasanya di dalam hidup ini ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun ketika kita menjalani hidup ini, maka kita akan selalu dibersamai dan akan selalu diikuti oleh setan, di mana setan selalu mengawasi, mencari peluang, melihat sisi-sisi yang ada dalam diri kita yang bisa dimaksimalkan untuk menyesatkan kita. Dan di antara salah satu yang menjadi andalan setan untuk menyesatkan ataupun menjadikan kita sebagai pengikutnya adalah apa yang disebut dengan taswif. Jadi ketika beribadah kepada Allah, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun dalam hal apapun, setan akan berusaha menjerumuskan kita dalam dua hal, yaitu antara melakukan amalan tersebut sebelum waktunya, atau
menggoda dan membuat tipu daya agar kita menunda-nunda amalan tersebut sehingga kita tidak jadi melakukannya, atau kemudian ketika kita melakukannya pun menjadi tidak diterima dan tidak sah. Ya, jadi bagaimana caranya agar kita tidak melakukan tepat pada waktunya. Ya. Sehingga apapun yang dilakukan ketika belum tiba waktunya, ya, khususnya dalam hal ibadah, maka menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena belum waktunya. Ya. Demikian pula ketika kita melakukan sebuah amalan, sebuah perbuatan, pekerjaan yang waktunya telah lewat, ya, waktunya sudah usai, sudah selesai, maka apa yang kita lakukan juga menjadi tidak sah ataupun tidak bermanfaat. Ya, meskipun dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hambanya yang beriman, terkadang kita melakukannya di luar waktu yang seharusnya itu bisa dimaafkan dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan yang bisa diterima. Seperti misalnya karena orang yang mengakhirkan ataupun dia sholatnya di luar waktu yang seharusnya karena tertidur, ya, karena dia lupa, ya, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan dispensasi dan akan menerimanya. Tapi lain halnya ketika kita menundanya karena keteledoran ataupun karena ketidakpedulian kita dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Ya, berkaitan dengan mendahulukan ataupun menjalankan ibadah sebelum pada waktunya, ataupun pekerjaan sebelum pada waktunya, ataupun menginginkan sesuatu sebelum pada waktunya, itu adalah ada sebuah kaidah, man istajala bi syai'in qabla awanihi hurrima bi husulihi. Ya, bahwa barang siapa yang tergesa-gesa ingin mendapatkan sesuatu sebelum tiba waktunya, sebelum masanya, maka dia akan dihalangi ataupun dia tidak akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya, termasuk dalam hal ini ketika ada seorang anak, ya, ataupun dalam sebuah keluarga ahli waris, ketika ahli waris ini ataupun si anak tidak sabar menunggu orang tuanya meninggal atau pengen segera mendapatkan warisan, kemudian dengan teganya tanpa belas kasihan kemudian dia menghilangkan nyawa bapaknya atau ibunya karena ingin segera mendapatkan warisan peninggalannya. Maka ini dengan apa yang dia lakukan dia tidak mendapat warisan. Ya. Atau seseorang ketika menjalankan sholat sebelum waktu masuk sholat, maka ketika dia melakukannya, sholatnya tidak diterima karena dia terburu-buru. Ini adalah tipu daya pertama yang dilakukan oleh setan. Kemudian yang kedua adalah menunda-nunda sampai waktunya habis, sampai kesempatan itu hilang atau kesempatan itu berlalu. Dan inilah yang disebut dalam bahasa Arab namanya at-taswif. At-taswif itu artinya adalah asal katanya dari kata saufa. Saufa. Bapak Ibu kalau membaca Al-Quran di sana ada kata-kata saufa, itu biasanya diterjemahkan dengan kata-kata akan atau kelak. Kelak, itu artinya bahwa belum dilaksanakan,
Jadi belum dilaksanakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada huruf sa. Sa itu artinya akan tapi dalam waktu dekat. Sedangkan saufa itu adalah akan tapi dalam waktu yang agak lama ataupun agak jauh. Nah, dan kata-kata taswif itu asalnya dari kata saufa. Ya. Jadi akan, ya, mau, ya, hendak, ya, kelak dan seterusnya, yang artinya itu adalah sebuah kalimat yang itu menunjukkan bahwa kita belum melakukannya. Ya, kita belum melakukannya. Itu ya yang dimaksud dengan at-taswif atau kata-kata yang bermakna berasal dari kata saufa. Dan ini Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu perkara yang berbahaya dalam hidup kita. Ya, betapa banyak kesempatan yang ada di hadapan kita, karena tidak bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, kesempatan itu berlalu, kemudian baru kita kehilangan, dan kemudian ya, kenapa ya kok tidak kita ataupun tidak segera saya manfaatkan kesempatan yang ada. Nah, dan disebutkan oleh para ulama bahwasanya Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, iyyaka wat taswif fa innaka biyaumika walasta bighadika. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, hati-hatilah kamu, jauhilah olehmu sikap sifat taswif, ya, akan dan akan, ya. Fa innaka biyaumika walasta bighadika, karena kamu itu ya kesempatanmu ya pada hari itu, bukan hari esok, ya. Karena seandainya engkau masih memiliki hari esok, fa in yakun laka ghad, jika engkau masih memiliki hari esok, ya, maka jadilah engkau fakunta fi ghadin kama kunta fil yaum, maka jadilah dirimu seperti hari ini, ya, maka jadilah dirimu besok seperti hari ini, ya. Karena apa? Karena wa illam yakun laka ghad lam tandam, karena seandainya tidak ada lagi hari esok untukmu, ya, jika hari besok itu sudah tidak ada untukmu, ya, lam tandam, kamu tidak akan menyesali ma faradta fil yaum, apa yang telah engkau tunda, apa yang telah engkau tidak pedulikan, ya, tidak engkau perhatikan pada hari ini. Kemudian juga disebutkan, ya, dari Qatadah, ya, bahwa, ya, dikatakan inna saufa jundun min jundi iblis. Yang kita sampaikan tadi bahwa kata-kata saufa, ya, kata-kata akan, besok, ya, kalau Jawa ya kondisi sesok, ya, kapan-kapan, ya, sok ben. Nah, itu kalimat-kalimat yang, ya, kadang kita sendiri kalau dijawab seperti ini jadi ya, jadi ya kadang malah mboten kepeneran. Jadi tolong ini ya, oh ya sesok, ya, padahal ini bisa dilakukan, ya. Kapan utangnya disaur? Sesok, ya. Besok tak ditanya lagi, kapan mau dilunasi? Besok, ya, besok dan besok, ya. Sampai kemudian bilang, saya mau dibayari dengan duit, bukan disauri dengan besok, ya. Ini dikatakan jundun min jundi iblis, ya, kalimat, ya, saufa itu adalah bala tentaranya ataupun andalannya iblis untuk membuat kita seorang hamba itu, ya, meninggalkan amalan, meninggalkan pekerjaan dan ibadah, ya.
Bahkan yang sering kita dengar berkaitan dengan sholat subuh yang kita kerjakan, bahwa ketika seorang anak Adam itu dia malam hari dia tidur, maka setan akan mengikat leher kita, mengikat pangkal kepala kita, di belakang kepala kita ini, di tengkuk kita ini dengan 3 ikatan. 3 ikatan itu ketika dia terbangun di pagi hari untuk mengerjakan sholat subuh, dia terbangun, kemudian alaika lailun tawil farqud, ketika mau bangun dari tidur untuk mengerjakan sholat subuh, itu setan akan membisiki dengan yang pertama adalah alaika lailun tawil, waktu masih lama, masih panjang, masih ada kesempatan, tidur lagi saja, jadi tidur lagi, waktu masih panjang, atau malam masih panjang, dan ini banyak yang mengalaminya. Ketika terbangun lihat waktu dari sholat subuh masih 10 menit, 10 menit masih bisa merem sebentar lagi, tanggung. Ini yang dilakukan oleh setan. Ketika kemudian dia mengikutinya, maka hampir bisa dipastikan dia nanti sholatnya pasti akan terlambat. Tapi kemudian ketika dia memaksanya untuk bangun, kemudian dia berdoa kepada Allah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Dia berdoa, berzikir kepada Allah, jadi dengan bangunnya itu 1 ikatan sudah lepas. Kemudian yang kedua, ketika dia berzikir kepada Allah, maka ikatan yang kedua lepas. Lalu ketika dia berwudu, dan mengerjakan sholat, maka ikatan yang ketiga juga lepas. Nah, maka bebaskan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bisikan-bisikan setan yang tidak, ataupun kita harus mewaspadainya, karena ini sangat berbahaya untuk kehidupan kita di dunia maupun kehidupan kita untuk di akhirat nanti. Dan dalam Al-Quran kita banyak sekali mendapatkan ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita untuk bersegera di dalam melakukan amal kebaikan, terutama bersegera dalam hal mencari ataupun kembali kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya Allah mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, dan bersegeralah kamu, cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Allah dan menuju surga Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, dan disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam ayat yang lain juga Allah mengatakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian, memberikan pujian kepada orang-orang yang dia bersegera melakukan amal soleh, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika melakukan dosa ataupun kemaksiatan, di mana Allah Subhanahu wa taala memujinya, innahum kanu yusari'una fil khairat. Sesungguhnya mereka bersegera dalam melakukan kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, wa yad'unana raghaban wa rahaba. Dan mereka berdoa memohon kepadaku dengan penuh harap dan juga rasa khawatir dan rasa takut. Kemudian Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula dalam hadis-hadis Nabi kita menemukan di sana hadis-hadis yang menerangkan dan merintahkan kita untuk bersegera.
Kalau disebutkan ihtanim khamsan qabla khamsin, ambillah keuntungan, ambillah manfaat, ambillah peluang ya untuk akhiratmu ya, pada 5 kesempatan sebelum datang 5 kesempatan yang akan menghilangkan kesempatan yang bisa kita ya, manfaatkan, yaitu apa? Hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu, wasihataka qabla saqamika, dan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Demikian pula waktu longgarmu sebelum datang waktu sibukmu ya. Wasyababaka qabla haramika, dan ya, waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waghinaka qabla faqrika, dan waktu ataupun keadaan kayamu sebelum datang waktu ya, miskinmu ya. Artinya bahwa keadaan ketika engkau bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan dengan harta, dengan kemampuan, dengan apa yang bisa kita berikan, kita sedekahkan sebelum datang waktu keadaan kita yang fakir ataupun membutuhkan orang lain. Kemudian Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahaya taswif itu ya, yang pertama adalah al-hasrah wan nadam. Ya, fi waqtin la tanfa fihi al-hasrah wan nadam. Ya, orang yang terjebak ya, orang yang tertipu dalam ya, hidupnya nanti akan itu, maka yang pertama dia akan al-hasrah wan nadam, dia akan mengalami kerugian dan juga penyesalan ya. Dia akan mengalami kerugian dan penyesalan disebabkan karena waktu yang ada tidak bisa dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini dalam hal dunia dan juga dalam hal akhirat. Dan penyesalan di akhirat tentu lebih menyesakkan ya, lebih menyesakkan dada kita, lebih membuat kita kecewa ya, dengan keadaan kita. Kerugian dan penyesalan itu khususnya dalam hal kehidupan akhirat seorang hamba adalah sebagaimana ketika Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul mautu qala rabbirji'un. Ya, manusia ketika datang kematian ya, ketika datang kematian kepada mereka, dia akan mengatakan rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku. Kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu sholihan fima tarakt ya, agar aku bisa mengerjakan amal soleh yang telah aku tinggalkan pada ya, hidupku yang dulu ya. Tapi kesempatan sudah lewat, penyesalan tinggal penyesalan, karena kemudian Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak ya, tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi kesempatan ketika kematian sudah datang. Innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, karena ini adalah ketetapan ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika seseorang sudah meninggal, sudah mati, maka ya antara dirinya dengan kehidupan dunia ada pemisah sampai nanti hari kebangkitan. Dan juga Allah mengatakan dalam surat Al-Munafiqun ya, berkaitan dengan perintah untuk bersedekah, berinfak ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut, dan infakkanlah oleh kalian dari apa yang telah kami rezekikan kepada kalian sebelum apa? Sebelum min qabli ayyati ahadakumul maut, sebelum kematian mendatangimu. Karena ketika kematian mendatangi seorang hamba, maka dia akan mengatakan fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya, mohon
engkau berkenan menunda beberapa waktu saja. Ya Allah, mohon engkau menunda, mengakhirkan kematian ini untuk beberapa waktu saja, tidak usah lama-lama. Ya. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin, agar aku bisa bersedekah dan aku menjadi orang-orang di antara orang-orang yang soleh. Lalu wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan mengakhirkan, menunda ya satu jiwa yang telah datang waktu ajalnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kalian lakukan. Dan kemudian dalam ayat yang lain, penyesalan orang-orang ketika dia yakin akan masuk ke dalam neraka, sudah ditampakkan di hadapannya neraka yang akan dia masuki, maka dia mengatakan ya laitana nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina. Ya, alangkah beruntungnya kami, ya, seandainya kami dikembalikan dan kami tidak mendustakan ayat-ayat Rabb kami. Jadi penyesalan, kerugian dan penyesalan, ya, akibat dari taswif, ya, baik itu di dunia maupun lebih-lebih di akhirat. Kemudian yang kedua dari kebiasaan taswif, saufa, menunda-nunda, ya, akan dan akan itu bisa menyebabkan seseorang menjadi al-hurman minal ajri wa thawab. Dia tidak mendapatkan ataupun dengan sifatnya tersebut, dengan kebiasaan itu, maka dia tidak bisa mendapatkan pahala yang besar, ya, tidak, ya, terlewatkan peluang untuk mendapatkan pahala, ya, terlewatkan untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan untuk mereka yang beramal soleh. Nah, jadi dan ini banyak. Kadang ketika diingatkan bahwa nanti di bulan ini ada puasa, disunahkan untuk mengerjakan puasa. Kalian yang baru kita lewati puasa Asyura misalnya, ketika sudah datang, ketika diingatkan, alah masih beberapa hari, masih bisa nyantai. Ketika sudah mau tiba waktunya, setan berbisik lagi, itu kan cuma sunnah, ya, itu kan cuma sunnah, toh kamu kalau tidak puasa juga tidak berdosa, ya. Ketika sudah kemudian lewat, aduh kok saya nggak puasa kemarin ya, padahal pahalanya dapat menghapus dosa yang telah lalu. Setan akan bisik lagi, ya, membahagiakan kita, menghibur kita, masih ada tahun depan, ya, masih ada tahun depan, ya, nggak usah khawatir, ya. Jadi selalu masih ada kesempatan dan, ya, masih ada waktu yang akan datang, sehingga apa, ya, hingga maut menjemputnya, hingga kematian mendatanginya, ya, dia tidak bisa ataupun terlewatkan baginya pahala yang besar dari amalan-amalan yang seharusnya dia lakukan. Itu kalau dalam hal yang wajib. Kalau dalam hal yang sunnah, kalau dalam hal yang wajib pun juga demikian, bahwa ketika dia meninggalkan kewajiban karena godaan setan, ya, terlewatkan waktu untuk melakukan kewajiban, ya gampang tinggal tobat, ya. Ketika mau tobat besok-besok aja, ya, besok-besok aja tobatnya, kalau sudah bosan, karena seperti itu. Jadi kadang seseorang meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena tobat, tapi karena bosan. Jadi sudah bosan jadi orang jahat, sudah bosan jadi pelaku maksiat. Kamu kenapa nggak mabuk lagi? Udah bosan. Tapi tidak ada keinginan untuk bertobat, meskipun dia tidak melakukannya lagi, tidak mengulanginya kembali. Kalau dia tidak bertobat, ya, maka dosa itu tetap melekat dalam dirinya.
Nah, kemudian bayat tasbih yang berikutnya adalah Bapak Ibu sekalian, tarakumudz dzunub wa su'ubah at-taubah. Dosa itu akan bertumpuk-tumpuk, ya. Dan ketika dosa itu semakin bertumpuk-tumpuk, semakin banyak, su'ubah at-taubah, dia menjadi sulit untuk bertobat. Ya. Kenapa? Ketika seseorang menunda-nunda taubat, ini bisa menyebabkan kita dalam bahaya yang besar. Ketika seseorang karena bertobat itu sifatnya segera. Tadi disebutkan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Karena ketika seseorang menunda tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan terjatuh dalam dua keadaan. Ya, selama dia masih menunda-nunda, mengakhirkan nanti dan nanti, ya, itu di satu sisi dia juga akan berulang kali melakukan kemaksiatan tersebut. Dan ketika dia berulang kali terus-menerus melakukan kemaksiatan itu, ya, konsekuensinya dosa itu akan menjadi akan menjadi sebuah, ya, titik hitam di dalam hatinya, ya. Kemudian titik itu, jadi kemaksiatan diibaratkan sebagai titik hitam di atas sebuah kertas, pada sebuah kertas putih. Ya, ketika dia melakukan kemaksiatan, maka akan ada noda hitam satu titik. Ketika dia bertobat, maka noda hitam itu akan hilang. Tapi ketika dia menunda tobat, maka titik hitam itu akan semakin banyak, akan semakin banyak, dan menjadikan kertas yang awalnya putih itu menjadi hitam legam. Dan ketika sudah menjadi hitam legam, maka di sana Allah katakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ya. Sehingga kemudian Allah memberikan stempel, memberikan konsekuensi dari menunda tobat itu, ya. Jadi kemudian menutupi hatinya untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semakin menumpuk tambah banyak, dan di satu sisi dia selalu menunda sampai kemudian sampai kemudian, ya, orang itu, ya, sampai pada satu titik Allah mencabut nyawanya dan dia tidak ataupun belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tarakumul adzunub wa su'ubah at-taubah. Dosa akan semakin menumpuk, akan semakin banyak, akan semakin besar, semakin menumpuk, semakin banyak, semakin besar, juga kemudian berkonsekuensi pada sulit untuk bertobat. Yang berikutnya adalah tarakumul a'mal wa su'ubatul adza. Ini kalau kaitan dengan menunda-nunda amalan, menunda-nunda pekerjaan, itu akan berkonsekuensi kepada menumpuknya pekerjaan. Ya. Ketika pekerjaan itu semakin menumpuk, maka kita menjadi kesulitan untuk mengerjakannya. Kadang kita juga semakin bingung mana yang mau didahulukan. Ya. Dahulukan ini sudah deadline-nya, sudah harus diselesaikan. Kalau diselesaikan yang seharusnya diselesaikan sebelumnya, ya, akan terbengkalai dan seterusnya. Nah, jadi akan menyebabkan pekerjaan itu menjadi semakin banyak, semakin menumpuk, sehingga kemudian kita kesulitan untuk mengambil dan menentukan mana yang harus kita lakukan dan kita selesaikan terlebih dahulu. Nah, kemudian berikutnya, Bapak sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang sangat berbahaya untuk kehidupan seorang muslim, ya, berkaitan dengan tasawuf ini adalah tidak bersegera menyelesaikan urusannya terhadap sesama anak Adam, kepada sesama manusia, kepada tetangganya, kepada rekan kerjanya, kepada sahabatnya, kepada temannya. Ketika ada kezaliman ataupun hal-hal yang kita lakukan, ya, kepada orang-orang di sekitar kita yang tidak segera kita selesaikan, tanggungan-tanggungan yang tidak segera kita selesaikan, dan terkadang ucapan orang yang masih hidup ketika akan dimakamkan seseorang telah wafat itu, seandainya masih ada tanggungan sesama anak Adam
dimohon untuk biasanya dimohon untuk menemui ahli waris ataupun keluarga. Kadang seseorang ketika mendengar ini saking dongkolnya, saking mangkelnya, kadang saya enggak mau ketemu dengan keluarganya. Nanti saya ketemu, saya sampaikan juga belum tentu percaya. Ya, sesudah kadung mutung, ya nanti jadi urusan di akhirat aja. Nah, jadi itu sifatnya harus kita sendiri yang menyelesaikan. Kezaliman ataupun tanggungan kita kepada orang lain itu tugas kita ketika masih hidup untuk menyelesaikannya. Jangan menunggu ya, ketika kedatang kematian lalu keluarga kita yang menyampaikan kalau masih ada tanggungan hak sesama anak Adam pada diri si mayit, harap menemui keluarga. Jangan meninggalkan pekerjaan untuk diselesaikan oleh orang lain sementara sebenarnya kita sendiri bisa menyelesaikannya. Ya. Bapak Ibu dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa kita sampaikan, sebuah pengingat untuk kita semua di mana Allah mengatakan dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, dan saling mengingatkanlah kalian karena sesungguhnya memberikan peringatan itu, mengingatkan itu ya, bermanfaat untuk sesama orang-orang yang beriman. Ya, ini satu kebiasaan yang kita mudah terjatuh di dalamnya, bahkan kami sendiri juga terjatuh di dalam taswif ini. Maka ini menjadi pengingat kita untuk berubah menjadi lebih baik, khususnya dalam kehidupan akhirat kita kelak. Demikian, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.